Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Dan aku ingin membacakan yang bakalan komunikasi dalam waktu yang sangat dekat. Ya, sangat dekat. Bener-bener dekat gitu sama kamu. Orangnya juga dekat sama kamu dan jaraknya juga tidak perlu lama-lama kau tunggu, teman-teman. Kabar kalian bagaimana? Apakah baik-baik saja? Kalau baik-baik saja, alhamdulillah. Buat kalian yang sudah pernah order Le Aura, jangan lupa untuk ditingkatkan ibadahnya. Buat yang belum, silahkan order karena Le Aura ini halal, bisa dipakai untuk ibadah juga. Dan doain ya, mudah-mudahan kepengurusan BPOM bisa lancar, teman-teman. Amin. Kemudian di sini aku ingin membacakan mengenai yang bakalan komunikasi dalam waktu dekat. Komunikasi dalam waktu dekat. Oke, seseorang ini pernah menghubungi kamu, ya. Dia bisa bilang cinta, kangen itu lewat sosial media atau message. Dia adalah orang yang pernah menyatakan perasaan sayangnya dan sukanya sama kamu. Dia punya perasaan sama kamu. Wow, teman-teman, dalam fasenya kalian ini mungkin ada yang berjarak, di mana berjaraknya ini sangat jauh. Dikala perasaan kalian jauh, maka ingin semakin dekat. Paham ya? Ketika kalian mulai menjauh, maka di otak kalian berdua adalah makin kuat, bukan makin berpisah. Beda kalau kamu menjauhi orang karena kamu kesel. Ini enggak, kamu cinta, tapi mungkin kamu terpaksa pergi karena keadaan. Semakin jauh cinta itu makin ada rasa rindu di dada. Ya, itu namanya karmic relationship. Bisa jadi hubungan cinta segitiga atau hubungan toksik, hubungan apa, whatever itu. Orang ini sangat sedih ketika berpisah dari kamu. Ya, karmic relationship itu bisa terjadi karena ada orang ketiga atau hubungan-hubungan yang terlarang, ya. Kemudian separation, misalnya gini, kamu jadian sama orang nih, terus kamu nggak tahu kalau dia ini sudah memiliki pasangan. Pada suatu hari kamu kelabrak sama pasangannya, maka jeder, berpisah kan. Nah, ini kondisinya ada yang seperti itu, ya. Atau ya, boleh contoh lain, ketika kalian saling mencintai makin susah untuk bersama. Saat ini ya, aku ngelihat dia akan menghubungi kamu itu seperti kayak mengambil sebuah kesempatan, kayak nothing tulus. Kayak misalnya aku taruhan nih sama diriku sendiri, kalau misalnya aku melakukan ini dia bakal respon atau enggak. Dia melakukan ini dengan segala macam banyak resiko. Dan dia tuh tidak akan berbicara kepada kamu kalau dia memang benar-benar kayak merencanakan ini gitu loh, teman-teman. Seakan-akan kayak, oh kebetulan aku pengen ngobrol sama kamu, padahal tuh gambling kali. Maksudnya nothing tulus lah. Kalau seandainya aku memang mau hubungan sama kamu, pengen komunikasi sama kamu lagi, tapi dengan resiko ya nanti nothing tulus aja. Kalau seandainya ditolak pun ya nggak apa-apa, kayak gitu ya. Aku bilang ada orang yang susah move on untuk bisa lepas dari kamu. Ya, walaupun kamu sudah memberikan jarak, walaupun hati kamu sudah dingin dan beku, orang ini tetap akan datang. Oke, di sini aku akan bilang ya, mungkin ada beberapa dari temen-temen yang kenal sama dia membisikkan sesuatu sama kamu. Ini orang masih kangen loh sama kamu. Ya. Bahkan dia mungkin pernah hangout sama teman kamu. Maksudnya hangout dalamnya bukan pacaran, tapi lebih kepada kayak cari informasi tentang kamu, nanya-nanya tentang kamu sekarang sama siapa, gimana, bahagia nggak sih si Mela sama si Rama biasanya gitu, bahagia nggak sih dia? Kayaknya nggak bahagia deh. Jadi kayak ada kata-kata yang aku bisa bilang dia cari informasi tentang kamu di teman-teman dekat kamu.
Kita nggak pernah tahu loh teman-teman, teman itu kadang-kadang kayak mata-mata aja, bisa kasih informasi tentang kamu. Yang pernah percaya sama orang, oke? Tuh, ya, ini udah jelas. Sorry, hubungannya adalah karmic relationship, teman-teman. Aku ngeliat ada energi bulan, berarti memang orang yang menghubungi kamu ini, dia bermain secara energi. Aku izin untuk minum dulu ya. Dia kuat energinya sama kamu. Cintanya tuh begitu dalam sehingga menimbulkan bola energi. Bola energi ini terpantul kemana? Dia bisa kirim ke kamu. Tuh, teman-teman. Apalagi kalau energinya ini saking gelisahnya. Aku melihat kondisinya dia ini mikirin kamu banget. Karena ada kartu Five of Pentacles. Ibaratnya aku ingin berontak dari keadaan aku karena memikirkan kamu, namun sepertinya masih susah atau terhambat. Five of Wands. Untuk menjangkaumu, aku harus ada aksi. Walaupun aksi yang saya lakukan ini sangat-sangat beresiko. Seperti aku bilang, jika memang ada muncul kartu karmic relationship, maka akan beresiko untuk orang lain juga. Ya, jadi hubungan kamu ini mungkin ada orang lain juga, mungkin ada mama, papa kamu, atau pasangan kamu, ya, atau pasangan dia, mama dia, pasangan orang-orang di sekitarnya dia. Nah, di sini karena hubungan beresiko, dia memerlukan sebuah strategi. Jadi strateginya ini adalah in silent. Seakan-akan mungkin kalau di lingkungannya dia seakan-akan tidak butuh kamu, tetapi sebetulnya dia memikirkan kamu, ya. Akan ada sedikit munafik di sini. Kenapa? Karena dia juga tidak mau pride-nya itu terganggu gitu loh. Dia ada rasa gengsi yang dia jaga sebetulnya. Oke, ada karma, teman-teman. Maaf ya, jadi memang ada karmic relationship, ada karma, ada kartu shadow sun ya. Jadi lebih kepada energinya orang ini dark, namun kalian tuh sama-sama kayak ada koneksi spiritual aja, ya. Harusnya sih koneksi seperti ini, ya, itu bisa diputus. Tetapi kita nggak pernah tahu kapan orang itu datang lagi ke kita. Ya, di sini sebetulnya kenapa sih dia datang sama kamu? Karena dia lagi ada kebimbangan. Dia sangat bimbang di sini. Sangat bimbang itu dalam arti dia juga nggak tahu apakah koneksi sama kamu ini tuh kenapa begitu dalam. Dia pun juga nggak tahu. Ya, dia belum ada idea akan itu. Tetapi dia merasa kalau kamu nggak ada, dia lost aja gitu. Kayak nggak ada yang seimbang lagi, terus kayak dia ngerasa jungkir balik ya. Jungkir balik itu kalau menjalani sesuatu kayak susah aja. Ditambah ini kan ada karma, ya mungkin ada sebab akibat mungkin yang pernah dia mungkin pernah menyakiti kamu, atau karena keadaan dia terpaksa menyakiti kamu, kita nggak pernah tahu. Oke, di sini karmic relationship-nya apa? Ada kartu The Moon, bicara mengenai sebuah rahasia, teman-teman. Ya, sebuah rahasia ini apa? Hubungan rahasia atau bagaimana? Kalian biasanya hanya komunikasi lewat sosial media. Kala itu mungkin dia berpisah karena memilih keluarganya. Ya, keluarga itu bisa jadi pasangannya atau keluarga besar. Mungkin kamu nggak direstui. Tapi setelah dia kembali sama keluarganya, ternyata di sini dia tidak benar-benar berbahagia. Dia masih berencana bagaimana untuk bisa menjangkau kamu. Dia punya rencana. Jadi selama dia tidak berkomunikasi sama kamu, dia memiliki rencana untuk ngobrol sama kamu. Di sini ada kartu Girl Talk dan ada kartu Queen of Swords. Keputusan dia untuk menghubungi kamu sebetulnya sudah direncanakan ya, tapi memang dia juga harus berhati-hati karena ya tidak mau menyakiti orang lain tentunya. Kemudian
Apa saja sih yang akan bakal dia komunikasikan sama kamu? Kita akan lihat ya, apa yang dia mau komunikasikan sama kamu di sini. Dia akan bilang sama kamu bahwa selama ini aku itu sudah menunggu hari ini. Aku memang selama ini gak bisa ngelupain kamu. Aku bahkan berencana, aku sudah memiliki rencana untuk reach kamu atau menghubungi kamu. Selama ini aku menahan rasa itu. Ada kartu The World. Sebenarnya sudah berapa kali aku itu mencoba untuk melupakan kamu, tetapi kayaknya kok benang merah dari kita tuh belum terputus ya. Masih ada namanya getaran, atau masih ada namanya kadang-kadang feeling so good, atau misalnya bad feeling tentang kamu itu ada. Dia ngerasain di sini. Dia kayaknya tuh punya misi sama kamu, teman-teman, ya. Di sini dia tuh memiliki misi sama kamu. Ada satu keinginan dia, entah ini berupa janji yang mau dia tepati sama kamu. Dia nggak mau buat kamu sakit lagi. Dia berusaha ingin memenuhi sebuah janji. Ya, seperti penepatan janji. Aku nggak tahu dia pernah janji apa sama kamu. Di sini dia pengen menetralisir perasaan. Pertama, dia nggak mau buat kamu sakit hati lagi, tetapi di sini dia ingin menjalin sebuah koneksi sama kamu. Entah itu pertemanan, entah itu jadi sahabat atau apapun itu. Ya, itu awalnya jadi koneksi. Jadi dia tuh nggak mau kayak melibatkan banyak hati gitu loh. Dia merasa pertemuan sama kamu itu memang adalah sebuah chemistry dan sebuah takdir. Dia nggak mau nyakitin hati kamu di sini. Oke, dia pengen jalan sama kamu. Jujur aja, dia pengen entering your life. Dia mau ambil lagi hatinya. Dia pengen menghilangkan segala macam sakit hati dengan dengan dia yang sekarang gitu loh, dengan appearance dia yang sekarang, dengan tampilan baru dia, dengan apalagi ya, dengan ketulusan hatinya dia. Dia pengen masuk lagi ke dalam karma sama kamu. Kan seperti aku bilang, ini adalah karma yang berulang, karmic relationship, dimana kalau dulu kamu pernah punya karma sama dia, maka sekarang pun dia juga akan datang. Semacam ada, kalian nih harus menuntaskan sesuatu sampai karma itu lepas. Kalian bisa baru bisa lepas dari orang ini. Sebetulnya semesta itu bilang apa sih? Mungkin aku hanya bisa spill sedikit ya, teman-teman. Ada satu yang belum selesai mungkin. Apakah ada masalah keuangan kamu sama dia? Mungkin kamu banyak memberikan bantuan sama dia, atau sebaliknya gitu. Di sini dia bilang dia kayak pengen kasih kamu kebahagiaan gitu loh. Kalau misalnya bisa secara real, secara materi, secara real, dia mau. Pengen kasih sesuatu yang besar sama kamu. Dia mau bilang di sini bahwa dengan apapun yang dia sudah lakukan, dia selalu merasa kesepian. Sepi. Walaupun ya udah, memang ini jalannya gitu. Nih, aku ngeliat kartu kesepian terus ya, teman-teman. Kayak happy sendiri, ya, kesepian, nggak ada yang mau ngajak, nggak ada yang bisa diajak bicara. Teman-teman, aku bisa ngelihat sih, semesta itu ya antara kamu sama dia di sini tuh ada ketidakseimbangan emosi. Jadi karma
seseorang yang memiliki karma sama kita, kita mungkin bisa merubah karma itu menjadi sebuah yang lebih baik. Mungkin kita hanya bagusnya jadi rekan ya, jadi bukan jadi sesuatu yang harus romansa gitu loh. Kalaupun memang ada romansa itu wajar karena hubungan kalian ini spesial gitu ya. Tapi untuk kamu sama dia di sini itu harus saling mengimbangi energi kalau aku bilang. Karena kalian itu sepertinya ya, kalau karmic relationship pasti ada koneksi soulmate-nya. Kalian ini mungkin ada rasa kesepian dalam diri. Kecuali kamu di sini sudah menemukan kunci atau obat dari kesepian kamu, baru dia pun juga begitu, baru ini putus. Tapi kalau misalnya dia masih merasa sendiri dan kamu juga merasa masih sendiri, walaupun kamu sudah punya keluarga, tapi kadang-kadang gini, pernah nggak kamu ketemu sama teman-teman kamu? Hai, tapi pikiran kamu, ya teman-teman ini cuman kayak sementara gitu loh. Toh kalau udah balik rumah gue sendiri lagi. Pernah gak sih kayak gitu? Aku sering ngerasa kayak gitu, kayak coba kalau seandainya tawariuh ini tuh bisa aku bawa sampai aku tidur gitu. Tapi ketika sudah ketemu, ini yang ku mau, hahi sama temanku, tapi tuh nggak ada yang bisa bersifat long lasting gitu loh. Ketika kita sudah selesai ketemunya, kumpul-kumpul, kita pulang ke rumah, kita nyetir mobil, dengar lagu, apalagi lagunya melo ya, kita kan ngerasa gue sendiri ya sebetulnya. Ini hanya bagian dari sosialita aja ya. Tuhan memasangkan kamu karena kamu sama-sama sendiri. Kenapa kalian tidak bisa bersama hanya karena keadaan? Tuh ya, ada kartu Page of Cups. Tuh, ada perasaan emosi inner child. Kalian di sini ada masalah dengan inner child kalian. Atau kalian punya trauma di masa lalu sama-sama. Tapi dia dengan masalahnya ya, bukan berarti kalian serumah gitu, enggak. Tapi kamu pada masa kecil, dia juga pada masa kecil, mungkin ada kayak trauma dari orang tua. Ada yang buat kamu kecewa, sehingga kedepannya kamu itu menjadi orang yang seenaknya. Jadi nggak ada planning. Dia pun begitu. Ya udah, yang penting jalan dulu, planningnya berantakan. Banyak nggak sih sekarang kegagalan hidup yang kalian dapati? Karena mungkin kalian pernah rebel, pernah menjalani suka-sukanya sendiri. Kalian mungkin ada yang keras ingin merubah nasib, ya kan? Yang kalian sesali. Kayak banyak sesuatu yang kalian jalani tidak membuahkan apa-apa gitu loh. Itu persamaan kalian ya. Jadi kalau aku bilang, yang bakalan komunikasi sama kamu adalah orang ini. Apakah ada kemungkinan kalian bisa jadian, menikah, atau bagaimanapun? Ada kesempatannya ya teman-teman, tapi ada kartu Nine of Wands. Mungkin tidak semudah itu, tapi ada kesempatannya. Karena ada yang masih belum bisa melangkah lebih jauh. Oke, untuk pembacaan malam ini aku tutup dengan zodiaknya ya. Zodiaknya Aries, Sagittarius, Capricorn, Libra, Taurus, Aquarius. Sudah. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke. Mungkin ada nama-nama. J, M, Q, P, E, S, A, K, V, H, G. Kira-kira kalau misalnya memang ada di sini nama dia, misalnya Susi Evita, ada E, misalnya nama-nama panjang gitu, berarti
ya ini masuk gitu ya dalam alfabet. Kalau ada zodiaknya dan ininya 80%, jika memang nggak ada pembacaannya 60-70%. Jangan dipaksakan energinya karena ini energi orang banyak dan energi kolektif. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku mau sholat maghrib dulu. See you, I love you. Perkuat ibadahnya. Dadah.